yang paling penting persiapan alat APD, ya, kaos tangan misalnya, ya, hand sanitizer-nya mesti disiapin, sabunnya mesti cukup, masker dan face shield, supaya benar-benar dipersiapkan seandainya Bapak dan Ibu ingin melakukan penyembelihan hewan kurban. Karena sekali lagi kami tidak ingin sholat Idul Adha dan juga proses penyembelihan hewan kurban itu menjadi klaster penyebaran COVID-19. Selanjutnya kita mohonkan kepada Ketua MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menjelaskan beberapa protokol yang telah disusun sehingga pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di musim COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik dan tidak melupakan protokol untuk penanggulangan dan pencegahan wabah COVID-19 ini. Dipersilahkan kepada Bapak Muhammad Agus Samsudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Agus Taufik, Sekretaris Mas Agung, kemudian Prof. Samsul dan Mas Miftah, serta teman-teman semuanya. Kalau ditanya lebih baik sholat Idul Adha-nya di mana ya? Nah, jawabannya yang pertama ya tentu saja kalau bisa di rumah. Kenapa? Karena kondisinya masih belum aman. Itu yang pertama. Tetapi tentu saja tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak dan Ibu semuanya yang ingin sekali untuk sholat Idul Adha, maka tetap harus mengikuti protokol. Nah, diantaranya adalah mengikuti protokol yang kemarin sudah disampaikan seperti sholat sholat Jumat, ya, dan sholat Idul Fitri, yaitu ya mesti pendek, ya, harus mengikuti protokol. Kemudian yang kedua adalah mengikuti petunjuk dari majelis tarjih soal tata caranya, dan seandainya memang tetap akan dilakukan sholat Idul Adha, maka benar-benar diminta untuk di tempat yang jumlahnya tidak banyak. Kalau biasanya pemerintah menerapkan maksimum 30, ya, kalau memang sekali lagi daerahnya di zona hijau. Tetapi tetap kami menyarankan, karena kondisi sekarang ini masih penuh dengan ketidakpastian, sebaiknya Bapak dan Ibu tetap sholat Idul Adha di rumah. Dan juga takbir, dan mohon tidak mudik juga. Takbir dilaksanakan di rumah, dan buat Bapak dan Ibu semuanya usahakan tetap tinggal di rumah dan tidak mudik kemana-mana. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau korban sebaiknya gimana? Apakah harus berkorban atau tidak? Pilihan pertama diserahkan ke orang lain, ke lazismu. Pilihan kedua, seandainya betul-betul harus melakukan kurban dan di tempat, maka yang pertama yang harus disadari, dimanapun Anda menyelenggarakan penyembelihan, maka harus ada pembatasan. Artinya apa? Kalau biasanya di dalam suatu tempat itu dapat misalnya 10 sapi dan 25 kambing, maka kita menyarankan ada pembatasan yang manajeble, bisa berkumpul, Pak, bisa dilaksanakan dalam waktu 3 jam, itu berapa? Sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Samsul, mengurangi kerumunan. Jadi waktunya sependek mungkin dan sepadat mungkin, itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana penyerahan hewan sembelihan. Jadi tetap Bapak dan Ibu, kepada para takmir kami mohon untuk membuat panitia yang betul-betul mengikuti protokol seperti biasa, physical distancing, menjaga jarak. Kemudian yang kedua adalah memakai masker, ya, dan kemudian disiapkan alat cuci tangan dan hand sanitizer. Sekali lagi, concern utamanya adalah jumlah kerumunan yang sedikit. Kemudian yang kedua,
waktu, durasi pelaksanaan itu sependek mungkin. Ini menurut kami yang seandainya memang harus dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Pilihan yang lain adalah tentu saja ke RPH, tetapi kami juga sadar RPH juga pasti akan penuh, ya, pasti pertanyaannya akan seperti itu. Nah, sisanya adalah yang paling penting persiapan alat APD, ya, kaos tangan misalnya, ya, hand sanitizer-nya mesti disiapin, sabunnya mesti cukup, masker dan face shield, supaya benar-benar dipersiapkan seandainya Bapak dan Ibu ingin melakukan penyembelihan hewan kurban. Yang terakhir adalah dari sisi pembagian. Kita menyarankan sekali lagi disampaikan kepada yang berhak, tidak dengan mengumpulkan massa. Ini penting sekali. Bapak dan Ibu, protokol ini menjadi satu catatan penting yang harus betul-betul ditaati oleh kita semuanya. Karena sekali lagi kami tidak ingin sholat Idul Adha dan juga proses penyembelihan hewan kurban itu menjadi klaster penyebaran COVID-19. Saya kira itu yang paling kritikal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha seperti yang disarankan, sebaiknya di rumah. Kemudian untuk hewan kurban dan sebagainya, satu pilihannya saya ulangi, bisa diserahkan ke lazismo, bisa dibentuk dalam sedekah, ya, tanpa mengurangi sabunnya makna dan juga maksud dari pelaksanaan kurban kali ini. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu, sisanya semuanya sudah ada di sini sehingga bisa dibaca dan dipahami secara lebih jelas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.